Halo, perkenalkan nama saya Michael Gabriel, saya dari kelompok 9 dalam mata kuliah Business Development. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang penelitian singkat kami, yaitu Key Success of a Successful Content Creator. Jadi sebelumnya, apa sih content creator itu? Content creator adalah orang yang membuat konten, lalu diposting atau dipublish secara luas melalui internet. Konten-kontennya itu sangat beragam, bisa berupa tulisan atau blog, atau bisa juga berupa video seperti saya sekarang ini, lalu diposting ke media seperti YouTube atau Instagram dan lain-lainnya. Bahkan konten yang seperti orang sedang bermain game lalu direkam lalu dia sambil mengomentarinya itu dapat dikatakan sebagai konten juga, dan orang itu dapat dikatakan sebagai content creator karena dia sudah membuat konten dan terdapat audiens yang menikmatinya. Lalu kenapa sih kita perlu kisah sukses yang seperti ingin kita bahas? Kenapa sih, dan lalu apa saja kisah sukses itu dan mengapa kita memerlukannya? Pertama-tama, sebelum saya dan teman saya menjelaskan apa saja kisah sukses untuk menjadi successful content creator, pertama-tama kita akan mencari tahu bagaimana mencari tahu kenapa kita sebagai content creator perlu memperhatikan kisah sukses atau hal-hal langkah-langkah penting ini. Pertama-tama, karena sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi content creator, dan itu sudah banyak sekali yang dapat dikatakan gagal atau tidak sesukses content creator yang lainnya. Kenapa? Karena mereka pertama-tama tidak memperhatikan langkah-langkah yang akan saya dan teman-teman saya sebutkan ini, sehingga terdapat blunder atau kesalahan besar yang sehingga menyebabkan mereka gagal dalam pembuatan konten dan pempublishan konten mereka. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat plan atau rencana. Yang dimaksud di sini adalah planning. Bagaimana kita sebagai content creator menjalankan sebuah pekerjaan ini. Planning tersebut memiliki beberapa hal yang penting, seperti konten seperti apa yang akan kita buat, seberapa banyak konten yang akan dibuat, dan seberapa sering konten akan dipublish ke media publik. Dengan demikian, konten kreator pun dapat dipermudah ketika ingin membuat sebuah konten. Lalu konten kreator pun dapat mengetahui apa saja tahapan-tahapan yang akan mereka lakukan selanjutnya, dan juga mempermudah konten kreator dalam mempublishkan konten tersebut ke dalam media publik seperti YouTube ataupun Instagram. Langkah kedua, sesuaikan konten dengan audiens. Konten-konten yang dibuat oleh konten creator harus sesuai dengan audiens atau para penonton dari konten tersebut. Misalnya, para penonton dari konten tersebut adalah anak yang di bawah umur 17 tahun. Jadi konten creator harus membuat konten yang relevan dengan anak yang di bawah umur 17 tahun. Penyesuaian ini juga berlaku kepada kegemaran audiens. Bila kegemaran audiens adalah vlog informatif, maka konten creator tidak akan membuat vlog-vlog seperti gaming dan lainnya, dikarenakan akan mengakibatkan para penonton atau audiens untuk menjadi tidak loyal dan tidak menonton kepada konten tersebut. Langkah ketiga adalah usahakan konten edukatif dan informatif. Penikmat konten pasti menginginkan konten yang akan dikonsumsi memiliki tujuan akhir atau ajakan di akhir, atau bisa mengharapkan konten tersebut berisi informasi yang berguna dan belum pernah mereka ketahui. Maka konten creator harus bisa membuat konten dengan isi yang informatif akan suatu hal. Misalkan jika pembuat konten sudah bisa membuat konten vlog tentang gadget, harus bisa memberikan informasi tentang gadget tersebut di dalam video tersebut. Dengan adanya unsur tersebut, audiens akan merasa lebih tertarik akan konten tersebut. Ya, selanjutnya itu adalah langkah keempat, yaitu konsisten dan kreatif. Seorang content creator harus konsisten dalam membuat konten dan memposting konten tersebut. Karena jika seorang sudah memasuki terjun ke dalam dunia content creator, ia secara tidak langsung diharuskan untuk memposting suatu konten secara berkala untuk memenuhi keinginan audiens. Di sisi lain juga, ia harus memastikan bahwa setiap konten yang ia buat itu berbeda dari konten sebelumnya atau yang lainnya.
karena dengan berbeda tersebut memiliki daya tarik kepada audiensnya. Jadi itulah beberapa key factor untuk menjadi content creator yang sukses di dalam industri content creator di internet pada saat ini menurut kelompok kami. Hal-hal itu sangat perlu diperhatikan oleh para content creator, khususnya content creator yang baru, agar dia dapat terjun dan masuk ke dalam industri ini dengan tepat tanpa kurang suatu apapun. Salah satu yang paling krusial menurut kami adalah yaitu membuat planning, dan yang paling penting juga adalah memiliki dan mempublish konten yang harus informatif dan edukatif. Demikian adalah kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.